Mari kita sambung cerita ini. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Bab 782. Hanya dibutuhkan waktu setengah hari bagi semua orang untuk menerima surat Biantara. Ketika Putro membaca surat ini, wajahnya berubah muram dan dadanya disesaki amarah. Dia menggumam pada dirinya sendiri. Dulu, Dirga juga disudutkan begini. Apa kali ini Tuan Wahyudi juga akan bernasib sama? Aku nggak akan membiarkannya. Putro segera menulis surat untuk memberitahu asosiasi perdamaian tentang apa yang terjadi pada Wira. Para cendekiawan di kota pusat pemerintahan Jagabu pun langsung menerima kabar. Pada saat yang sama, semua orang di aliansi rute dagang Asri juga mendengar hal ini. Di antaranya, ada keluarga Sudarto dan banyak orang lain yang pernah menerima bantuan bisnis dari Wira. Mereka bisa mendirikan aliansi rute dagang Asri berkat bantuan Wira. Jadi mereka sangat berterima kasih pada Wira. Begitu membaca surat ini, mereka langsung naik darah. Di ngarai naga biru, Mary yang telah membaca surat itu pun memancarkan niat membunuh dari matanya. Dia memaki, "Brengsek, raja bangsat itu mau membunuh Wira. Cari mati." Semua anak buah Wira juga berang. Putu bahkan berkata, "Ketua, latihan militer kita selama ini adalah untuk hari ini. Karena raja bangsat itu ingin mencelakai Tuan Wahyudi, kita langsung saja memberontak." Mendengar ini, Jamal dan yang lainnya tersentak kaget. Mereka bersedia melakukan ini demi Wira. Tetapi keselamatan Wira tetap menjadi prioritas utama. "Apa cara ini benaran bisa menyelamatkan Tuan Wahyudi?" tanya Jamal. Putu tersenyum dan berkata, "Aku memang bilang begitu. Tapi kita belum tentu akan benar-benar bertindak. Itu tergantung pada sikap istana. Kalau mereka tetap ingin mencelakai Tuan Wahyudi, kita baru memberontak. Kalau mereka melepaskan Tuan Wahyudi, kita akan menyerah. Ini namanya strategi penyelamatan dengan pengepungan." Mendengar itu, Mary mendengus dan berujar, "Aku nggak peduli cara apa yang dipakai. Selama bisa menyelamatkan Wira, aku nggak akan ragu menyerang ibu kota." Selain orang-orang ngarai naga biru, surat Biantara juga diterima oleh Yuda. Dia menghela napas, lalu menggumam dengan sorot mata kagum. "Nggak kusangka, Tuan Wahyudi tetap datang. Sepertinya aku juga harus melakukan sesuatu." Tak lama kemudian, sepucuk surat langsung dikirim ke wilayah perbatasan. Meskipun Amangkurat Adiluhung yang memegang komando di sana, masih banyak jenderal yang memihak pada Yuda. Merebut kekuasaan dari tangan Amangkurat Adiluhung adalah hal yang sangat mudah. Bagaimanapun, mereka hanya orang-orang tidak berguna. Anak buah Yuda lah yang benar-benar gagah berani. Pada saat yang sama, surat Biantara juga telah sampai ke kerajaan Agrel. Senia membaca surat itu dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Senia berkata, "Raja Kerajaan Nuala ternyata begitu keji. Bagus. Ini juga akan memberiku kesempatan untuk menyerang Kerajaan Nuala. Raja Tanui, tempatkan pasukan sejauh 15 km dari perbatasan dan sebarkan informasi. Kalau Wira terluka barang sehelai rambut pun, Kerajaan Agrel nggak akan pernah diam saja." Glandra langsung menerima perintah Senia dan memobilisasi 150.000 pasukan menuju perbatasan. Di sisi lain, Wira tengah menunggangi kuda menuju ibu kota. Matanya memancarkan binar dingin. Dia ingin menemukan Dodi sesegera mungkin. Saat ini, terdapat beberapa laporan yang menumpuk di meja Raja Bakir. Setiap isi laporan itu membuatnya sangat terkejut. "Yang Mulia, Aliansi Rute Dagang Asri membentuk pasukan di berbagai tempat di Provinsi Jawali. Jumlah serdadu tidak kurang dari 10.000 orang. Yang Mulia, para bandit membuat huru-hara kelompok bandit yang terdiri dari 20.000 hingga 30.000 orang itu menuntut istana untuk tidak menyakiti Wira. Asosiasi Perdamaian memonopoli baja dan menolak untuk menyerahkannya ke istana. Sebaliknya, mereka bersatu dengan aliansi Rate Dagang Asri dan para bandit. Yang Mulia, pasukan kerajaan Agrel bersiaga sejauh 15 km dari perbatasan. Mereka mengatakan akan mengobarkan perang jika Wira terluka." Bab 783. Semua laporan itu membuat wajah Raja Bakir terlihat sangat masam. Dia tidak menyangka bahwa Wira memiliki pengaruh sebesar itu. Hanya karena nyawa Wira diincar, timbul ancaman internal dan eksternal di kerajaan Nuala. Ardi mendadak berkata, "Yang Mulia,
Wira membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi. Ini adalah kejahatan serius. Kita tidak boleh mengampuninya. Saat ini, Dimas juga buru-buru berdiri dan berujar, "Ya, Yang Mulia." Wira terlalu angkuh. Setelah membelot pada kerajaan Agrel, dia juga membuat kekacauan di sini. Ini adalah kejahatan keji yang tidak bisa diampuni. Para menteri di faksi penasihat kanan pun turut menyampaikan pendapat mereka dengan marah. Awalnya, gelar Raja Utar yang diterima Wira sudah memancing amarah dan kecemburuan orang-orang. Kemudian, sebelum istana sempat bertindak, Wira berani mengancam kerajaan Nuala. Hal ini membuat para pejabat ini naik darah. Tentu saja, mereka tidak tahu masalah yang berkaitan dengan Dodi. Bahkan jika mereka mengetahuinya, banyak di antara mereka yang memang berniat membunuh Wira. Sementara itu, Kemal hanya diam saja. Dia tahu tidak ada gunanya dia mengatakan apapun. Setidaknya, untuk saat ini Wira tidak akan berada dalam bahaya. Raja Bakir tidak akan berani membunuh Wira. Meskipun marah, dengan begitu banyak kelompok yang mengancam untuk memberontak, dia pasti akan mengurungkan niatnya. Tidak ada gunanya memancing kemarahan publik hanya karena Wira seorang Kemal memahami temperamen Raja Bakir. Tetapi pada saat yang sama dia juga terkejut dengan strategi Wira. Sejak kapan Wira berteman dengan orang-orang seperti itu? Mereka bahkan bersedia membentuk pasukan untuknya. Asal tahu saja, itu artinya mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Bagaimanapun, pemberontakan adalah masalah serius yang menyangkut nyawa. Wajah Raja Bakir tampak sangat masam. Dia tidak menyangka bahwa hal kecil ini akan mendatangkan masalah yang begitu besar. Tadinya, dia berniat melenyapkan Wira secara diam-diam. Tak tahunya, muncul begitu banyak orang yang maju membela Wira. Hal ini membuatnya berang, tetapi terselip pula ketakutan di dalam hatinya. Hanya saja, niat membunuhnya pada Wira belum hilang. Raja Bakir tersenyum dan berkata, kepulangan Wira dari kerajaan Agrel adalah prestasi besar. Dia memang dinobatkan menjadi Raja Utar, tapi kurasa dia menerimanya karena paksaan keadaan. Aku akan meminta Wira datang ke ibu kota untuk melapor. Setelah itu, aku akan memberinya penghargaan besar. Raja Bakir memicingkan matanya. Meski dia berkata begini, dia sudah mengambil keputusan dalam hatinya. Wira tidak akan pernah bisa pergi setelah datang ke ibu kota. Jika orang itu tidak bisa dibunuh, Raja akan membuatnya tidak bisa meninggalkan ibu kota barang selangkah pun. Raja Bakir hendak menahan Wira di ibu kota seperti yang dilakukannya pada Yuda. Mereka tidak akan pernah bisa pergi selamanya. Dengan begitu, mereka tidak akan berbuat apapun. Setelah waktu berlalu, dia bisa mencari kesempatan untuk membunuh Wira dengan mudah. Semua menteri yang mendengar keputusan Raja sontak tertegun. Mereka tidak mengerti alasan Raja Bakir berkompromi, tetapi hati mereka semua disesaki amarah. Mohon jangan melakukan ini, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia, bukankah ini hanya akan membuatnya makin sombong? Iya, Yang Mulia, orang semacam Wira ini harus dipenggal. Raja Bakir hanya tersenyum mendengar ucapan orang-orang ini. Sudahlah, Wira memang berjasa. Mengenal tuduhan kalau Wira adalah mata-mata kerajaan Agrel, kalian bisa menyelidikinya dengan cermat. Kalau Wira nggak bersalah, kita nggak boleh memperlakukannya dengan nggak adil. Bagaimanapun, aku cukup puas dengan kontribusinya sebagai duta, ujar Raja Bakir sambil tersenyum tipis. Namun, sorot matanya memancarkan binar dingin. Bab 784. Dekret kerajaan segera dikeluarkan dan diumumkan kepada semua orang dengan cepat. Yuda, Putro, Mary, dan lainnya juga mendengar tentang hal ini. Hanya saja, mereka tetap tidak merasa lega. Mereka tidak akan tenang sebelum Wira kembali ke dusun Darmadi. Meski mereka mengurungkan niat untuk bertindak, hati mereka terus terasa gelisah. Saat ini, Wira telah tiba di ibu kota. Dia sedikit heran karena tidak menemui halangan apapun di jalan. Raja Bakir juga telah meminta Yuda untuk menyambut Wira di gerbang kota. Begitu melihat Wira, Yuda buru-buru meminta maaf. Wira menyahut sambil mengulum senyum. Nggak perlu minta maaf. Ini bukan salahmu. Akulah yang menyebabkan masalah untuk Dodi. Nggak, kalau saja aku bisa menebak niat Yang Mulia dan mengirim Dodi kembali ke dusun Darmadi, semuanya pasti nggak begini.
kata Yuda penuh sesal. Jika Dodi tidak dipenjara, Wira tidak perlu datang ke ibu kota sendirian. Tidak akan ada bahaya yang mengancamnya. Sudahlah, aku sudah terlanjur datang. Nggak perlu membahas itu lagi. Tapi, aku sedikit bingung. Nggak ada yang mencegatku di sepanjang jalan, ujar Wira. Lantaran buru-buru ke sini, dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Yuda langsung tertawa, lalu menceritakan semuanya dengan jelas. Setelah mendengarnya, Wira sontak tercenung. Orang-orang ini, gumam Wira. Dia tersenyum dan mengangguk sambil mengucap syukur dalam hati. Pantas saja tidak ada yang menyerangnya di sepanjang jalan. Ternyata Raja Bakir gentar dengan ancaman semua pendukungnya. Orang-orang faksi penasihat kanan ingin membunuhmu. Tapi Yang Mulia menghentikan mereka. Dia bilang, kamu sudah memberikan kontribusi besar. Mereka juga diminta menyelidiki masalah kamu yang dicurigai menjadi mata-mata kerajaan Agrel dengan lebih cermat, jelas Yuda lagi. Mendengar ini, Wira menyipitkan matanya dan berkata dengan cemas, Yuda, menurutmu apa yang ingin dilakukan Yang Mulia? Yuda menarik napas dalam-dalam. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, mungkin sama sepertiku. Yuda dapat menebak maksud ucapan Raja Bakir. Sang Raja tidak akan membiarkan Wira pergi begitu saja. Kemungkinan, dia akan membelenggu Wira di ibu kota. Selama Wira tidak mati, tidak akan ada ancaman dari luar. Raja Bakir mungkin juga akan memberikan Wira posisi resmi. Dengan menahan Wira di ibu kota untuk waktu yang lama, dia bisa mencari celah untuk menghabisinya. Dalam 1 atau 2 tahun, mungkin sikap orang-orang di luar pada Wira tidak akan berubah. Namun, setelah 10 hingga 20 tahun, hidup dan mati Wira tidak akan sepenting itu lagi. Selama Wira tidak menimbulkan ancaman secara langsung bagi Raja Bakir, menahannya di ibu kota bukanlah masalah besar. Wira menghela napas, dia pun memahami keadaannya sekarang. Waktu mendengar penjelasan Yuda tadi, dia juga sudah menebaknya. Tampaknya, dia benar-benar perlu memikirkan solusi untuk situasi ini. Namun, sebelum itu dia harus menyelamatkan Dodi. Ayo jalan, kita bicarakan lebih lanjut di rumahku. Yang Mulia baru akan memintamu menghadapnya besok, ujar Yuda. Dia pun membawa Wira ke rumahnya. Ini adalah pertama kalinya Wira datang ke ibu kota. Tetapi dia tidak terlalu senang bagaimanapun. Tujuan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan Dodi. Bab 785. Yuda menyambut Wira di rumahnya dengan ramah. Tetapi suasana hati muram keduanya tidak bisa ditutupi. Tuan Wahyudi, apa rencanamu sekarang? Tanya Yuda setelah membawa Wira ke ruang kerjanya. Saat mereka hanya berdua, mereka bisa membicarakan hal-hal ini dengan lebih bebas. Wira menatap Yuda dan menjawab sambil tersenyum. Tentu saja menyelamatkan Dodi dulu. Yang lain-lain bisa diurus nanti. Dodi seharusnya baik-baik saja. Tapi kamu, Yang Mulia mungkin memang nggak akan membunuhmu sekarang. Tapi gimana di masa depan? Apa yang akan terjadi kalau dia menahanmu di sini? Ujar Yuda. Wira mengibaskan tangannya dan menyahut dengan acuh tak acuh. Tenanglah, dia nggak akan bisa mengurungku. Yuda berujar bingung. Ibu kota ini seperti sangkar. Takutnya kamu bakal kesulitan terbang. Maksudmu, aku seperti burung yang terpenjara dalam sangkar. Haha, belum tentu. Ujar Wira. Yuda tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku cuma membuat perumpamaan. Kalau kamu benar-benar bisa terbang, kamu tentu bisa datang dan pergi dengan bebas. Kalau gitu, aku akan terbang. Balas Wira sambil tersenyum tipis. Yuda menggumam bingung. Terbang. Dia tidak mengerti maksud Wira. Wira pun tidak menjelaskan. Lagi pula, ada beberapa hal yang biarpun dijelaskan, Yuda tidak akan mengerti. Tuan Wahyudi, saat ini aku harus membuat beberapa keputusan. Kamu dan aku bisa dianggap sebagai sahabat. Aku juga mengerti situasi sulitmu. Dalam hidup ini, satu-satunya prioritasku adalah memenuhi permintaan terakhir ayahku, yakni melindungi kerajaan Nuala. Tapi, sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku nggak ingin kamu terpenjara di ibu kota. Jadi, pada waktu yang tepat, aku akan mengambil tindakan, ujar Yuda penuh tekad. Wira tersentak mendengar itu. Apa Yuda bermaksud mengumpulkan pasukan untuk memberontak demi dirinya? Yuda,
Kamu nggak boleh melakukan itu. Aku punya solusiku sendiri. Kalau kamu bermusuhan dengan Yang Mulia, orang-orang keluarga Wutari akan celaka. Seperti yang kamu bilang, kita ini sahabat. Justru karena itulah, aku nggak ingin kamu mengambil langkah ini, cegah Wira buru-buru. Yuda lantas bertanya, kalau gitu, apa rencanamu? Wira mengulum senyum dan menjawab, bukannya sudah kubilang, aku akan terbang, Tuan Wahyudi. Sekarang bukan waktunya bercanda, keluh Yuda dengan raut bingung. Wira membalas sambil tergelak, kapan aku pernah bercanda denganmu? Tenanglah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kamu nggak perlu cemas. Yuda masih khawatir, tetapi mendengar Wira berkata begitu, dia akhirnya mengangguk. Baiklah, untuk sementara begini saja dulu. Kalau kamu benar-benar tersudut, aku baru maju melindungimu, janji Yuda. Wira pun tersenyum dan berkata, oke, ayo siapkan makanan dan minumannya. Hari ini, kita makan-makan. Yuda ikut tersenyum. Keduanya sudah lama tidak berjumpa. Meski bertemu dalam kondisi seperti ini, mereka tetap tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam hati. Keduanya makan dan minum layaknya saudara. Dari petang hingga malam, mereka mengobrolkan segala hal dengan gembira. Di bawah pengaruh alkohol, Wira dan Yuda mabuk berat hingga tertidur lelap di ruang kerja keesokan paginya. Yuda yang bangun lebih awal, menatap Wira yang masih pulas dengan ekspresi khawatir. Tidak lama kemudian, Wira juga terbangun. Setelah sarapan, dekret kerajaan pun diantar pejabat internal istana. Tuan Wira, Yang Mulia memanggil Anda untuk menghadap ke istana, ujar Kasim sambil tersenyum. Wira membalas senyuman itu dan mengangguk sambil berkata, tolong pimpin jalan. Wira naik ke kereta kuda menuju istana di bawah tatapan khawatir Yuda. Hidup dan mati Wira sulit diprediksi dalam perjalanan ini. Bab 786. Saat ini, Raja Bakir sudah menunggu Wira di ruang kerjanya. Tidak terlihat jejak emosi di wajah sang raja, tetapi hanya dia yang tahu bagaimana suasana hatinya yang sebenarnya. Pengawal istana berjaga di luar. Sejak Wira memasuki istana, tidak ada yang mengetahui kondisinya. Istana ini layaknya sangkar yang terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Yuda sedang berdiri di halaman dengan kekhawatiran yang tampak jelas di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Wira dengan Raja Bakir. Dia juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Raja Bakir. Tidak ada yang tahu apakah Raja akan membunuh Wira atau tidak. Yuda hanya bisa menunggu dengan raut cemas. Pada saat yang sama, Wira telah memasuki istana dan tiba di ruang kerja sang raja. Dia akhirnya melihat sosok Raja Bakir. Wira mengerjap. Jadi, dialah Raja Bakir. Benar-benar mengejutkan. Baik aura maupun sikapnya tampak sangat agung. Namun, samar-samar terlihat binar dingin di matanya. Dalam sekejap, Wira menyimpulkan bahwa raja di depannya bukanlah orang yang berpikiran terbuka. Di sisi lain, Raja Bakir juga tengah mengamati Wira. Yang dilihatnya dari sosok Wira adalah ketenangan dan kebijaksanaan. Bahkan, samar-samar terasa aura percaya diri dari dirinya. Raja Bakir tidak mengerti, nyawa orang ini berada dalam genggamannya. Mengapa dia masih bisa begitu tenang? Apa alasannya? Dari mana Wira mendapatkan kepercayaan dirinya? Raja Bakir tidak tahu. Wira begitu tenang bukan karena angkuh. Alasannya tidak lain karena Wira adalah manusia modern, bukan dari dunia ini. Jadi, tidak tertanam rasa gentar di dirinya pada raja. Melihat Wira tidak berlutut ataupun memberi salam, Raja Bakir mendengus dan berkata, Wira, kenapa kamu nggak bersujud dan memberi hormat padaku? Raja Bakir melanjutkan dalam hati, apa kamu terlalu sombong untuk berlutut? Kalau begitu, aku akan menekan harga dirimu. Mendengar itu, Wira hanya tersenyum seraya berkata, salam pada Yang Mulia. Sambil berkata demikian, dia membungkuk pelan, tetapi tetap tidak berlutut. Raja Bakir mengernyit dan raut wajahnya menjadi kian dingin. Namun, dia tidak mengomentari lebih jauh. Bagaimanapun, sikap hormat seseorang tidak menunjukkan isi hatinya. Wira adalah contoh orang yang seperti Wira. Aku tahu kamu berbakat, cerdas, dan sangat bijaksana. Tapi kamu memilih orang yang salah, ujar Raja Bakir. Langsung mengungkapkan isi pikirannya.
Raja Bakir ingin memberitahu Wira bahwa dia telah membuat pilihan yang salah dengan memihak Yuda. Di luar itu, tersirat pula maksud sang raja untuk menyuruh Wira mengabdi padanya. Namun, Wira justru mengulum senyum. Dia tentu saja mengerti maksud Raja Bakir. Hamba tidak pernah mengabdi pada siapapun, hamba tidak ingin menjadi pejabat tinggi di kerajaan Nuala. Yang hamba harapkan hanyalah menjalani kehidupan biasa yang bebas. Yang Mulia bilang bahwa memilih orang yang salah. Jadi menurut Yang Mulia, siapa yang telah hamba pilih? Ujar Wira. Bab 787. Dengan kata lain, siapa yang seharusnya hamba pilih? Tanya Wira. Raja Bakir tidak mempercayai ucapan Wira. Dia hanya tersenyum dan berkata, tanah di seluruh kerajaan ini milik raja dan abdi raja. Menurutmu, kepada siapa kamu harus mengabdi? Wira berkata, Yang Mulia, walaupun Anda yang mengucapkannya, hamba tetap harus mengoreksinya. Air bisa menjalankan perahu, tapi juga bisa membaliknya. Kerajaan ini tidak lain adalah milik rakyat jelata. Dengan adanya rakyat dan kepercayaan mereka, barulah muncul raja dan kekuasaannya. Orang yang ditakdirkan menjadi raja bukanlah dewa yang tidak berwujud atau tidak terlihat, melainkan manusia biasa. Karena rakyat memandang Anda sebagai raja, Anda baru menjadi raja, Anda menjadi penguasa pun berkat kepercayaan rakyat. Tambah Wira mendengar itu, wajah Raja Bakir sontak menjadi masam. Ucapan Wira ini sungguh terdengar angkuh di telinganya. Berani-beraninya dia mengucapkan kata-kata berbau pemberontakan seperti itu di depannya. Wira cari mati. Wira, apa kamu tahu? Kata-katamu barusan bisa membuat nyawamu melayang. Ujar Raja Bakir dengan niat membunuh di matanya. Tampak jelas bahwa dia tidak sedang bercanda. Dia sungguh-sungguh ingin Wira mati. Wira membalas tanpa peduli. Yang Mulia, Anda lebih terpelajar daripada hamba. Anda seharusnya bisa memahami kebenaran ucapan hamba. Hanya saja, kebenaran yang Anda tahu berbeda dengan kebenaran yang hamba tahu. Ini bukan salah Anda, tapi hamba mengkhawatirkan Yang Mulia dan kerajaan Nuala ini. Hamba sama sekali tidak tertarik untuk menjadi pejabat. Tapi apakah Anda tahu? Ada berapa banyak penduduk desa yang hidup miskin hingga kelaparan dan terpaksa menjual anak-anak mereka? Apa kerajaan Nuala seperti ini yang benar-benar Yang Mulia inginkan? Sambung Wira. Ekspresi Raja Bakir tiba-tiba berubah muram. Meskipun dia selalu angkuh, dia juga tahu bahwa banyak rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Seperti yang dikatakan Wira, ada kelaparan di mana-mana. Sebagai seorang raja, dia tentu berharap rakyatnya sejahtera dan bebas dari bencana. Raja Bakir samar-samar ingat, ketika dia naik tahta, dia bertekad membuat kerajaan Nuala makmur dan membuat seluruh penjuru memuliakan namanya. Namun, setelah waktu berlalu sekian lama, semua menjadi angan-angan belaka. Sejujurnya, hati Raja Bakir terasa tidak nyaman setelah mendengar kata-kata Wira. Meski dia bermain-main dengan kekuasaan, dia tetap bisa dianggap sebagai raja yang memiliki idealisme. Dia bukanlah raja yang tidak berguna. Aku mengerti maksudmu. Tapi semua itu terlalu sulit diwujudkan, ujar Raja Bakir. Mendengar itu, Wira sontak tertawa. Kemudian, dia berkata, sebenarnya ini tidak sulit. Selama setiap orang punya pekerjaan dan bebas berbisnis, rakyat otomatis akan menjadi kaya. Setelah rakyat kaya, perlahan-lahan seluruh kerajaan pun akan makmur. Yang Mulia, sebagai raja yang bertahta saat ini, Anda adalah pemimpin rakyat. Hamba merasa emosional saat melihat berbagai hal selama di kerajaan Agrel. Biarpun pemimpin kerajaan Agrel seorang wanita, visi dan kemampuannya tidak kalah dari pria. Di dunia ini, hanya ada segelintir pria yang lebih hebat darinya. Kalau kondisi kerajaan Nuala terus begini, percayalah, dalam beberapa tahun, kerajaan Agrel akan melampaui kerajaan Nuala. Saat itu, kerajaan Nuala mungkin sudah diambang kehancuran. Wira tidak sedang bercanda. Senia memiliki ambisi setinggi langit yang sulit ditandingi pria manapun. Apalagi, sang raja di depannya. Maksudmu, aku nggak lebih baik dari seorang wanita, ujar Raja Bakir sambil mendengus. Memangnya kenapa? Kedudukan pria dan wanita itu setara. Wanita juga bisa melakukan hal-hal yang dilakukan pria. Bahkan, ada beberapa hal
yang hasilnya jauh lebih baik kalau dilakukan oleh wanita. Balas Wira. Di dunia asal Wira, posisi pria dan wanita sederajat. Kaum wanita sama sekali tidak boleh diremehkan. Dalam hal tertentu, pria memang tidak senggul wanita. Demikian pula, ada kalanya wanita juga tidak secakap pria. Hanya saja, orang-orang di dunia ini tidak memahami kebenaran ini. Terima kasih atas kesudian terus mendengar di channel ini. Dengar pantun ini, mari kita pergi berkelah. Tepi pantai sungguh indah. Tak perlu banyak helah, hanya senyum sangatlah mudah. Bersambung, bertemu di bab seterusnya.